Sebelum nonton videonya, Kalian udah pada cuci tangan belum? Pause dulu videonya. pause dulu ya. Pause dulu videonya. Pause dulu video ini. Kalian langsung aja cuci tangan Pakai sabun. Pakai sabun. Pakai sabun. pakai sabun. Harus cuci tangan sampai bersih. Kalau sudah cuci tangan, Nah, baru kalau kalian sudah selesai cuci tangan, baru mulai videonya. kita mulai videonya. Mantul banget. Tutup pakai masker ini. Setelah itu, lanjutin videonya. Kalau sudah, kita lanjut. Lanjutin videonya. Silakan lanjut tonton video ini. Lanjut videonya. Tapi ingat, di rumah aja ya, jangan kemana-mana. Jangan kemana-mana. Jangan kemana-mana. Jaga kesehatan selalu, Yuk jaga kesehatan. Mantul banget. dari corona. Selamat siang teman-teman TV, apa kabar? Semoga kalian bahagia selalu kapan video ini, amin. Kali kita lagi bersama Yamaha X-Ride versi 2025. Apa yang beda? Nah, yang jelas yang beda tampilan luarnya ya, skinnya berubah. Sekarang jadi lebih anak muda, lebih funky teman-teman. Ini adalah warna yang birunya kombinasi antara biru tua di sini dan biru yang lebih menyala di bagian tengahnya. Sebenarnya ada beberapa yang warna, cuma salah satu yang paling ekstasi adalah warna yang ini teman-teman. Ini nggak lagi yang bergaya adventure banget ya, lebih ke anak muda. Ini sebenarnya adalah Yamaha X generasi kedua. Ini pertama kali launching di Indonesia tahun 2017. Kebetulan waktu itu launchingnya di PRJ dan saya review motor itu saat itu ya di tahun 2017 dan ternyata kalau lihat dari tampilannya, terus spesifikasinya, ternyata nggak banyak yang berubah, masih mirip-mirip, masih sama aja, cuma beda di skinnya aja. Nah, kalian deh, biarpun nggak banyak yang berubah, tapi boleh dong kita reminding lagi kan, apa yang ditawarkan sama si Yamaha X ini. Bahkan harganya sebenarnya motor masih oke loh teman-teman. Harganya cuma 20 juta aja, nggak terlalu mahal ya, dengan tampilan desain yang kalau menurut saya cukup EKG, cukup menarik gitu kan. Apalagi populasinya di jalan nggak terlalu banyak. Kalau kalian pakai motor ini udah dipastikan lah bakal jadi beda sendiri gitu kan, jadi tetap perhatian. Oke deh, kita akan langsung melihat dari tampilannya kali ya, di bagian depan teman-teman. Di generasi kedua ini sebenarnya ada banyak banget perubahan di bagian facialnya. Kalau yang generasi pertama kan dia lebih cowok banget, yang masuk kotak-kotak. Yang ini sekarang dibikin lebih modern dengan tarikan garis-garis bodi yang agak rounded ya, kayak di bagian depan sini itu nggak terlalu kaku banget kan. Headlampnya emang agak aneh ya, dia ada dua bertumpuk di bagian sini, lalu di bagian sampingnya ini kelihatan ada kayak slotnya gitu kan. Bodi sampingnya ini kayak spot, terus ini ada bomba yang agak tinggi dengan spatbor yang mirip kayak ujung spatbornya motor trail nih. Kalau kalian teman-teman di bagian sini ya kan, ujungnya nih membesar di bagian depan, lebar dan tipis, jadi kayak motor-motor trail. Jadi memang diberikan sentuhan yang mendekati ke motor dual purpose. Contohnya si spatbornya ini, sedangkan suspensi depan itu sebenarnya masih ya, kalau misalnya masih kurang ya, kurang dual purpose gitu kan, karena ini spesifikasinya mirip kayak suspensi depannya Yamaha Mio. Gitu juga sama peleknya teman-teman, sayang banget ya masih pakai pelek yang talang 5 dari Yamaha Mio kayak gini. Ini lebar cuma 160 dengan ban 80/80 ring 14 inci. Sebenarnya kalau bawaannya pakai pelek jari-jari misalnya ya, tapi keren banget. Terus kalian modif sendiri lah, modif dikasih pelek jari-jari ya. Terus di sini ada kabel buat speedometernya, terus remnya teman-teman ini pakai kaliper 1 piston dan disnya kecil ya, kecil aja teman-teman kayak gini. Gitu. Yuk kita lihat di bagian samping sini. Tapi teman-teman ada tahun 25-nya, ada ekstrim di sini dengan grafis yang meriah, ada biru, ada warnanya juga. Itu yang dari ciri khasnya si X-Ride adalah stang panjang lebar, dan di bagian depan ini si langsungnya dibikin terpisah ya, dia ada di luar stang kayak gini, jadi bener-bener mirip kayak motor sport, bukan maco banget gitu. Kalau kita lihat speedometernya sederhana banget teman-teman, dia analog nih. Atas speedometer ada odometer bagian tengah dari speedometernya, terus ini ada beberapa lampu ya, buat lampu sen, untuk lampu jauh, ada eco indikator sini yang akan nyala memandu kita untuk segera hemat bahan bakar, dan ada engine check di bagian bawah sini. Stangnya pakai stang pipa. Terus di sini nih, ini keren nih,
si kabel gasnya sengaja ditaruh di bagian atas nih, ditaruh di atas. Tujuannya apa? Biar mirip kayak gas spontan ya. Dia ada dua kabel gini terus pull, jadi kalau ditarik itu responnya cepat teman-teman, respon baliknya. Di sini ada lampu buat hazard, ada komutator, sedangkan sebelah kiri lampu lampu jauh ada lampu sen dan klakson aja, sederhana banget. Sedangkan di remnya ini ada pakai backup yang khasnya Yamaha yang gampang banget dioperasikan, asli enak banget teman-teman. Ini semudah ini mengoperasikan pakai backup-nya. Kemudian turun bawah, di sini ada kayak cover gini ya, cover untuk nutupin bracket di stang ke komputernya gitu kan, jadi tetap rapi. Terus kalau kita sini lagi nih, di bawah sini ada kunci dengan pengaman terkait ya. Terus di sini ada pegangan barang, sederhana banget, tidak ada kontrol apapun. Di bagian samping sini kelihatan sporty teman-teman. Terus yang asik juga adalah ini area deck injakan kakinya. Di sini ada beberapa pilihan posisi kaki ya. Kalau bagian yang bawah ini jelas dikasih pattern yang kasar gitu, jadi beneran keset banget teman-teman. Mungkin karena sesuai sama konsepnya dual foot post ya, beneran keset ini. Dan di bagian depan ini bisa melandai dan lebar. Ini buat kaki, kalau misalnya kalian mau selonjoran, kalau kalian mau selonjoran bisa kayak gini. Nah, misalnya kalian lagi turunan atau mau ngerem, kalian mau tahan badan, akhirnya bisa langsung injak ke bagian depan sini. Jadi lebih santai ya, lebih relax teman-teman. Tapi kalau kalian kayak kendaraan yang sporty, ini bisa dimundurin sampai sini nih. Dan bagian sini juga dikasih sedikit kelihatan ya. Jadi kalau misalnya kalian mau agak sporty, nah ini masih bisa kayak gini teman-teman. Asik ya. Jadi ada beberapa pilihan posisi kaki saat kita berkendara gitu. Kemudian kita pinjam kaki teman-teman, dia pakai model yang metal kayak gini, aluminium gitu ya. Lalu juga di bagian samping cakep ya, di kanan berotot banget. Sini ada dua layer, bagian bawah sini sama di bagian atas ya. Ini mirip kayak enak nggak sih, ada kayak gininya. Dan di belakang tekan tebel gitu kan. Kemudian diakhiri sama ada bevel dari logam yang juga kayak tanduk di bagian tangannya kepotong. Dan yang ada juga teman-teman dari motor ini adalah joknya, lihat dong. Joknya mirip kayak apa coba? Mirip kayak motor dual purpose ya, kayak trail, special engine, kayak YZ, kayak sport moto gitu kan. Ini bentuknya flat. Tujuannya apa? Untuk membantu kita waktu mau pindah posisi badan, mau ke depan, mau maju, mau mundur, lebih gampang. Jadi misalnya nih, lagi tanjakan, kita badan condong ke depan, katanya gampang gitu kan. Atau misalnya lagi mau turunan, badan langsung condong ke belakang, apa kita langsung digeser ke belakang juga gampang, bisa gampang dipindah-pindah geser-geser kira-kira gitu teman-teman. Kemudian di belakang ini lampunya dia model kayak gini nih, segi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 jadi 8 ya. Ini unik dengan lampu sen yang ada di bagian luar kayak gini, mirip kayak spot pasti tarik boklam teman-teman. Dan yang asik juga lihat nih, ada di sebelah belakangnya dia pakai subtek tabung dan peres kan dikasih warna putih, jadi kata lebih EKG kan. Jadi di bagian samping ini meriah banget gini, tapi dengan sebuah suspensi yang warnanya juga cakep gitu kan. Udah belakangnya pakai start sport 70 ring 14, ini lumayan lebar teman-teman belakangnya. Jadi biarpun palanya mirip kayak Mio, tapi lebarnya ini lebih lebar dari punya Mio teman-teman gitu. Kemudian kita sekarang ngomongin mesinnya deh. Ini mesin sebenarnya mesin 125 cc yang generasi pertama ya, dari Blue Core gitu. Jadi mirip kayak mesinnya Yamaha Mio gitu ya, Mio MV. Salah satu ciri khasnya adalah dia masih pakai dinamo starter konvensional ya, masih pakai brush gitu, ada motornya di bagian ini nih. Jadi belum pakai smart motor generator. Kalau kalian starter masih ada suaranya yang cecek gitu kan, belum yang halus dan langsung nyala gitu. Nah mesin ini sebenarnya cukup responsif teman-teman, mesin responsif. Ya secara posisi bahan bakar tidak menghemat mesin 125 dari kita ya mas, sekarang kayak Passenger, kayak Yamaha Gear ya, nggak seirit itu sih. Spesifikasi mesinnya SOHC 2 klep berpendingin udara, pakai inci bahan bakar tentunya, diameter bentuknya 52,4, strukturnya 57,9 mm, kompresi 9,5 dengan power maksimal 9 HP dan torsinya 9,6 Nm. Tenaganya punya ciri khas yang salah satunya rata ya, jadi putaran bawah sampai ke atas itu rata gitu terus teman-teman. Kalau buat anak manja, buat boncengan sih enak ya, ini mesin yang menurut saya sih powerful ya. Ukuran mesin 125 cc yang masih sangat sederhana, kira-kira gitu teman-teman. Kalau secara tampilan nggak banyak berubah. Terus bobotnya, ini motor bobotnya lumayan ringan, cuma 98-99 kg, nyampe 100 kg. Jadi buat kecil juga masih lincah ya, buat harian juga pastinya masih oke.
tinggi joknya juga nggak terlalu tinggi banget teman-teman. Ini cuma 760 mm aja, jadi bocornya nggak terlalu tinggi, masih nyaman. Beda sama Exet yang generasi pertama yang memang bener-bener lebih dual purpose secara bentuk ya, karena motornya kan lumayan tinggi, joknya tinggi, suspensinya juga panjang, terus depannya empuk, bahkan juga empuk juga. Kalau dari ini secara karakter rasanya waktu kita pakai buat berkendara pasti mirip banget kayak Yamaha Mio M3 gitu kan. Sedangkan posisi duduknya langsung kita cobain yuk. Gini teman-teman nih, posisi kakinya santai ya, relax ya, karena jarak dari deck ke jok lumayan tinggi, jadi kaki itu rasanya lega gitu ya. Kemudian yang agak beda adalah stangnya ya, stangnya dia lebar dan relatif lebih rata ya, nggak terlalu ke dalam di ujung stangnya. Jadi mau nggak mau badan tuh kayak kebuka gitu tangannya ya, dan sedikit agak menunduk sih. Kalau menurut saya sih kurang tinggi, jadi kalau sebenarnya bikin berdiri tinggi sih akan lebih nyaman. Cuma enaknya karena dia pakai stang pipa, jadi lebih gampang lah. Kalian bisa cari stang yang motor-motor sport gitu, bisa dimasukin ke sini gitu kan. Asik sih posisi berkendara yang kalau menurut saya memang mendukung stylenya ya. Jadi kayak naik supermoto, kayak WR gitu kan. Kira-kira gitu teman-teman. Dengan tadi ya posisi kaki yang bisa di depan sini, bisa di tengah, atau bisa agak lebih crazy kayak gitu. Kemudian di bawah joknya teman-teman ini ada bagasi yang terlalu gede, tanknya cuma 4,2 liter. Ya nggak terlalu gede juga sih. Dengan posisi bahan bakar yang kalau menurut saya ya masih oke lah, masih bisa 40 km per liter ya. Untuk teknologi yang sudah 8 tahun yang lalu teman-teman. Ya masih oke lah ya, biarpun nggak diirit motor zaman sekarang gitu. Gimana menurut kalian? Keren nggak? Kira-kira masih kepek nggak, masih ngiler nggak dengan konsep Yamaha Exet motor semi dual purpose gitu ya konsepnya? Biarpun sebenarnya secara frame, rangka, suspensi ini lebih ke motor harian sih, jadi kayak Yamaha Mio. Atau malah ini sebaiknya NMAX aja kali ya, bikin NMAX yang versi kayak Exet, jadi Exet 155 misalnya. Ini keren tuh, lebih powerful tenaganya buat touring, buat render atau motocam, lebih keren gitu kan. Sekalian buat jadi kompetitornya Honda ADV 160. Gimana menurut kalian? Terus kolom komentar ya. Ya wis, sampai jumpa di video berikutnya. Kira-kira itu singkat kita ngomongin Yamaha Exet versi 2025 yang ternyata masih eksis teman-teman, dengan beberapa pilihan warna baru. Oke lah, sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa teman-teman tonton notifikasi, nyalakan tombol notifikasi, like, subscribe, dan follow dia dalam Motor TV. Jangan lupa follow juga ke saya di Mas Towo pakai akun di bagian belakang. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.